Kita mengenal banyak sekali badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan oleh pemerintah. Sebagian di antaranya sudah berhasil memperoleh keuntungan yang cukup besar, serta mampu beroperasi secara mandiri. Namun tak sedikit pula BUMN yang tetap merugi dan berjalan lamban, sehingga pemerintah terus-menerus memberikan suntikan modal. Tujuan didirikannya BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian atau menjadi penggerak ekonomi nasional. Sebagai perusahaan-perusahaan yang sahamnya dikuasai negara, BUMN tentu saja dituntut untuk mengejar keuntungan guna menambah pendapatan negara serta menyelenggarakan kemanfaatan umum. Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, adalah BUMN harus bisa menyediakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi yang dibutuhkan masyarakat banyak. Perusahaan-perusahaan BUMN itu didirikan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 2, yang antara lain berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sehingga BUMN pun mempunyai tugas untuk mencegah monopoli swasta, agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dikuasai dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. BUMN juga diharapkan menjadi perintis berbagai kegiatan usaha yang belum bisa dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Begitu banyak fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Namun tampaknya masih banyak BUMN yang memiliki kinerja kurang baik, sehingga Presiden Prabowo pun memberikan teguran keras kepada para direksi BUMN dalam suatu pertemuan tertutup di Jakarta Convention Center atau JCC. Prabowo bahkan memerintahkan manajemen BUMN untuk mengevaluasi jajaran direksinya karena tidak ingin ada direksi yang menyalahgunakan kewenangannya dan bekerja malas-malasan. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Peringatan Presiden Prabowo ini juga ditujukan kepada direksi BUMN yang tergabung dalam Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Sebab menurut Presiden, Danantara adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dikelola sebaik-baiknya, dijaga serta dirawat dengan sistem yang transparan dan ketat. Jika dikelola dengan baik, ujar Presiden, sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus $1 triliun Amerika guna dimanfaatkan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Teguran Presiden kepada para direksi BUMN yang dilakukan secara tertutup tak ayal mengundang tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ketua MPR Ahmad Muzani yang sempat diajak berbincang oleh Prabowo mengenai isi pertemuan tertutup di JCC itu mengatakan bahwa Prabowo sangat berkeinginan agar BUMN memiliki kekuatan yang tangguh. BUMN saat ini, kata Muzani, mendapat suntikan modal besar dari negara, sehingga wajar saja bila Presiden dan seluruh masyarakat memiliki harapan yang lebih besar terhadap para pengelola BUMN. Tadi diomongin sedikit memang tentang beberapa kinerja badan usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya, tapi di sisi lain yang diharapkan masyarakat dari kinerja
para penyelenggara di badan usaha milik negara, termasuk yang bergabung dalam Danantara itu bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia. Peringatan Presiden Prabowo kepada direksi BUMN juga bisa dimaknai sebagai peringatan kepada seluruh jajaran penyelenggara negara, dari pusat hingga daerah, agar bekerja secara optimal, efektif, dan efisien guna kepentingan masyarakat. Prabowo bahkan terbukti bersedia turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh para pembantunya. Men of our time.